Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 11 September 2023, pekan biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 24 sampai bab 2 ayat 3, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Rasul Paulus men-sharingkan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan ketika berkarya bagi jemaat di Kolose. Dan ia sharingkan itu juga untuk jemaat di Kolose. Apa yang Rasul Paulus sharingkan? Rasul Paulus mengungkapkan perasaannya kepada jemaat Kolose bahwa ia sangat bersukacita, bahwa ia bergembira karena boleh menderita untuk jemaat di Kolose. Luar biasa, bukan? Saudari dan saudara yang terkasih, penderitaan, kesulitan banyak kali mau dihindari oleh manusia. Orang berusaha untuk sedapat mungkin tidak mengalami penderitaan itu. Sekalipun misalnya penderitaan yang harus ia alami karena dia menjalani hidup, karena sebagai korban atau pengorbanannya untuk orang-orang yang ia cintai. Terkadang atau banyak kali orang tidak mau menderita, sekalipun seharusnya mau menderita demi orang-orang yang dia cintai. Itu saja jarang atau banyak kali orang juga tidak mau menderita. Lain dengan Paulus, bukan? Ia malah bersukacita bahwa boleh menderita untuk jemaatnya di Kolose. Dan ini adalah hal yang baru. Ada hal yang istimewa. Dan Rasul Paulus sendiri justru belajar dari Yesus Kristus yang tidak bersungut-sungut bahwa dia menderita, bahkan mati di kayu salib demi manusia. Maka saudari dan saudara yang terkasih, hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang menghidupi semangat hidup dari Yesus Kristus. Misi Yesus adalah misi setiap orang yang percaya kepadanya. Cara Yesus berkarya menjadi cara juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang mengikutinya. Maka sebagaimana Yesus bersukacita bahwa dia boleh menderita, bahkan mati di kayu salib, lalu kemudian bangkit demi keselamatan manusia. Demikian juga seharusnya setiap orang yang percaya, saya dan Anda, mesti merasa gembira, bersukacita bahwa boleh menderita untuk orang-orang yang kita cintai. Persis seperti Rasul Paulus dalam sharingnya, dalam bacaan pertama hari ini, dia bersukacita bahwa boleh menderita untuk jemaat di Kolose. Saudari dan saudara yang terkasih, kira-kira kalau kita melihat ke dalam diri kita, apakah ada perasaan seperti itu, seperti Rasul Paulus? Apakah kita juga merasa bersukacita bahwa kita boleh menderita karena orang-orang yang kita cintai, karena kita mau berkarya, mau berbuat baik bagi orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita, ataupun sesama kita secara umum?
Apakah kita sudah memiliki perasaan seperti itu? Atau kita justru sebaliknya, sama sekali tidak mau menderita sekalipun untuk orang-orang yang dekat dengan kita yang sangat kita cintai. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Sebuah kelompok yang selalu berpolemik dengan Yesus. Yang hubungan atau relasi dengan Yesus itu selalu saja tidak baik. Dan ternyata ketika relasi antara kelompok orang Farisi ahli Taurat dan Yesus tidak baik, dan selama itu juga apapun yang dilakukan oleh Yesus dianggap tidak baik. Semuanya negatif belaka. Bahkan mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Persis seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika mereka sedang dalam relasi yang kurang baik dengan Yesus, apapun yang baik dilakukan oleh Yesus dianggap tidak baik. Apalagi kalau Yesus melakukan hal yang kurang baik. Walaupun kita tahu Yesus tidak pernah melakukan hal yang tidak baik untuk manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, maka polemik yang terjadi antara kelompok orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus itu bisa saja menggambarkan relasi kita dengan sesama kita. Yang terkadang karena relasi yang kurang baik membuat kita tidak bisa objektif menilai sesama kita. Ketika relasi kita dengan sesama kita kurang baik, tidak pernah ada hal yang baik dalam diri sesama kita yang relasinya kurang baik dengan kita. Yang baik pun kita anggap tidak baik dan kita nilai tidak baik dan sangat subjektif. Apalagi yang tidak baik, lebih lagi kita melihatnya sebagai hal yang sangat buruk. Sebaliknya, ketika relasi antara kita dengan sesama kita baik-baik saja, nyaman-nyaman saja, yang tidak baik saja yang dilakukan oleh sahabat kita yang punya relasi yang baik dengan kita, yang tidak baik yang dilakukan olehnya atau oleh mereka, kita akan mengatakan baik adanya. Yang tidak baik saja menjadi baik. Apalagi yang baik. Lebih lagi kita menilainya sebagai hal yang sangat amat baik. Tetapi di situ justru objektivitas penilaian kita menjadi hilang sama sekali. Yang ada cuma subjektivitas kita. Saudari dan saudara terkasih, apakah penyakit ini juga ada dalam diri kita? Kita sendirilah yang paling tahu. Tuhan memberkati